Oke, pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Langsung aja aku bacain ini ke Instagram kita dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf mau tanya, sebelumnya saya mau curhat sedikit nih. Suami saya ketahuan selingkuh sampai 2 kali. Dan berhubungan dengan wanita-wanita kupu-kupu malam. Walaupun sudah sekitar 1 minggu ini dia bilang insaf tidak lagi nakal. Tapi sakit hati saya itu masih belum hilang. Apalagi saya lagi hamil. Saat dia minta jatah, kadangkala saya membayangkan saat dia sedang dengan wanita lain. Dan itu membuat saya merasa jijik. Apakah saya berdosa jika saya menolak berhubungan dengan suami saya, Ustadz? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali. Dan akan dijawab melalui tausiah oleh guru kita, Bunda Tuti. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Kak Soni untuk yang bertanya. Subhanallah, kita hidup ini memang tidak jauh daripada ujian. Maka ujian yang Allah berikan kepada kita semata-mata Allah sayang kepada kita. Dan Allah itu menuju kepada kita memberikan ujiannya sesuai atau porsinya sudah Allah atur. Dan Allah berikan solusinya. Maka ketika kita mendapatkan ujian seperti yang tadi ditanyakan. Pertama sikap kita itu memang sabar itu tidak ada batasnya, unlimited. Dan ketika kita masih menjadi istri daripada suami kita. Ketika suami meminta kepada kita untuk nafkah atau kewajiban istri kepada suaminya. Dan istri itu pernah tersakiti atau kecewa atau memang betul-betul apa yang dilakukan oleh suaminya ini masih teringat, bahkan terngiang-ngiang. Suami itu meminta jatah kepada kita, bagaimana sikap kita sebagai istri? Apakah hukumnya di situ ketika kita menolak diajak untuk melakukan kewajiban kepada suami itu berdosa atau tidak? Tadi Habib sudah menjelaskan bahwa ada kriteria ketika suami meminta kewajiban kepada istrinya pada saat haid, kemudian pada saat nifas, ya, kemudian pada saat ada uzur lah ibarat kata, maka itu Allah akan memberikan ampunan dan tidak apa-apa. Kalau kita menolak, saya mah lagi ini, lagi haid, bang sabar, lagi haid, udah berapa hari sih mah? Kadang-kadang suami itu menghitung hari, udah tahu jadwalnya haid seorang istri itu 6 hari ditanya udah baru 4 hari papa Kak Soni baru 4 hari sabar ya. Sabar. Iya, tapi kalau tidak ada problem itu akan lepas, akan bahagia. Tapi mana kalau ada problem yang menjadikan penghalang bagi istri ingin melakukan kewajiban kepada suami, tapi satu sisi dia tersakiti bahkan sampai merasa jijik. Dan ingat apa yang dilakukan. Apakah ketika menolak itu berdosa? Tetap sebagai istri apapun yang terjadi, bagaimanapun keburukan suami atau itu ujian kita, kewajiban istri taat. Manakala dia masih dalam satu ikatan rumah tangga, dalam satu ikatan pernikahan, istri wajib taat. Tapi di sini kita harus banyak belajar. Mengapa harus banyak belajar? Karena memang suami memang jangan egois. Tadi Ustadz bilang jangan egois. Apa yang sudah dilakukan kepada istri, suami juga harus merasa bagaimana kalau itu terjadi kepada saya. Jadi jangan sampai istrilah yang menjadi korban. Harus dimengertilah suami, tapi sekarang juga pada saat istri sedang mengalami hal seperti itu, suami juga harus mengerti. Oh, kalau misalkan menolak jangan langsung kayak tadi diancam dengan pisau. Introspeksi, kenapa istri menolak? Ada apa, what happened gitu ya. Iya, apa takut ditular penyakit karena sudah tahu. Nah, makanya di sini suami dan istri perlulah komunikasi. Tapi ketika berkat atau menyikapi tentang hal ini memang sangat rumit ini. Karena memang itu menyangkut kepada hati. Tapi kalau melihat kepada hukum, berdosa. Berdosa karena memang apapun yang terjadi istri harus melayani suami sebaik-baiknya. Kalau begitu enak di suami dong. Istrinya kan menderita. Ya, bagaimana kalau kamu jadi saya jadi, tapi tetap seorang istri itu memang harus taat. Dan itulah jihad kita seorang perempuan itu menahan hati, menahan emosi. Masya Allah. Dan disitulah Allah akan berikan pahala kepada kita. Manakala kita melaksanakan kewajiban kita sebagai istri yang solehah. Subhanallah menjadi istri yang soleh itu memang sulit. Tapi kalau dibiasakan memang. Suaminya juga harus perhatiannya juga lebih, jangan seenak-enaknya istri aja harus sabar iya, dong benar. Ya. Makanya suami ketika sudah melakukan kesalahan, tolong mohon izin Ustadz ya jangan diulangi. Bagaimana kita niat nikah dari awal, kan tidak ingin saling menyakiti. Dan kalau ada salah satu yang sudah tersakiti, perempuan itu biasanya baper. Bawa perasaan, susah untuk melupakan. Apalagi lagi hamil kan. Apalagi lagi hamil. Masya Allah, maka perasaan lagi. Di sini suami jangan memaksa.
Karena memang ya Lagi dalam psikologi hamil, kehamilan juga sedih kan, banget pasti. dalam psikologi kehamilan juga kan bagaimana rasanya hamil. Bapak-bapak tidak merasakan hamil. Ibu-ibu yang merasakan hamil, sudah hamil, tersakiti, kecewa, maka disinilah perlunya seorang suami memahami, pengertian, kasih sayang dan mengalah. Oh mungkin hari ini istri saya menolak, bukan karena apa-apa, tapi lihat kan kita lihat Ada alasannya, sikapnya, gitu iya. kan, isyaratnya. Kalau sedang menangis atau sedih, bang kayaknya saya lagi nggak mood nih. Tadi dikatakan jangan dipaksa, Ya. tunggu mungkin jam segini belum mood. Tapi barangkali nanti. Aku bacain lagi ya sekarang. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Bagaimana tata cara mandi besar setelah melakukan nafkah batin dengan suami? Apakah niatnya sama dengan mandi wajib setelah haid ataukah beda? Kemudian kalau gak hafal niatnya nih boleh gak pakai bahasa Indonesia? Dan gimana tata cara yang benar? Mohon penjelasannya karena kadang saya masih bingung nih dan gak bisa baca niatnya. Jadi saya selalu pakai bahasa Indonesia aja. Baik untuk itu kita dengarkan tausiah dari guru kita Bunda Tuti. Semoga bisa menjawab semuanya. Silakan Bunda Tuti. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya juga luar biasa. Ketika kita melakukan nafkah batin dengan pasangan kita, jangan lupa kalau misalkan kita selesai melakukan itu harus mandi. Mandinya apa? Mandi besar, mandi janabah. Karena itu memang yang diajarkan dalam ajaran agama kita. Mengapa? Karena memang kita sedang berhadas. Dan ketika kita sedang berhadas besar termasuk janabah itu hadas yang besar. Ya, jadi haid termasuk hadas besar. Kemudian janabah itu nifas juga. Maka ketika kita melakukan nafkah daripada batin dengan suami kita, selesai itu mandilah. Bagaimana niatnya, bagaimana tata caranya, Islam mengajarkan sangat mudah, sangat indah. Pertama niat untuk mandi. Yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Tapi kalau lebih indahnya berwudu dulu. Nah atau awal berwudu, akhir juga berwudu. Kalau Bunda, maaf ya, suka berwudu dulu baru mandi, kemudian berwudu lagi. Karena ingin betul-betul bersih gitu ya. Dan bagaimana niatnya? Kalau misalkan bisa dengan lafaz yang diajarkan di dalam ajaran agama kita ini, maka lafaznya juga tidak susah-susah. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul gusla. Aku niat mandi, lirofil hadatsil akbar. Daripada kita berhadas, mensucikan diri dari hadas besar. Apa? Minal janabah, kalau kita habis bersetubuh dengan suami atau suami bersetubuh dengan istri. Jadi beda ketika sama abis haid niatnya? Iya, kalau dengan haid tinggal diganti minal haidhi. Gitu. Kalau habis nifas, minan nifasi gitu ya. Jadi kita niat. Bolehkah kalau tidak hafal dengan bahasa Indonesia? Boleh. Bagaimana lafadznya? Aku niat mandi wajib. Seluruh tubuhku ini dari hadas besar janabah. Gitu aja, kan simple ya. Makanya Islam itu betul-betul indah. Kalau misalkan kita mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW, semuanya indah. Dan itu adalah etika. Jangan sampai setelah berhubungan, belum sampai 1 jam, tiba-tiba datang lagi hasrat, bagaimana nih? Nah, mandi dulu atau seperti apa Habib nih, Ustadz nih? Nah kalau misalkan seperti itu, kadang-kadang kita kan selesai melaksanakan kewajiban, tertidur sebentar. Nah ketika tertidur sebentar, tiba-tiba datang lagi, berwudu dulu, baru melakukan lagi. Aduh ribet nih, jangan dibilang ribet. Kalau kita betul-betul ingin menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, ikuti apa yang sudah disyariatkan dalam ajaran agama kita. Karena tidak sulit, berwudu tidak menghabiskan waktu 2 jam. Ya. Tetapi ketika kita melakukan yang kedua, maka itu dalam keadaan bersuci. Maksudnya sudah berwudu. Aduh ribet nih, masa sih udah mandi lagi, mandi lagi. Kalau kita suggestnya atau sugesnya sehat, tidak sakit. Ini jam berapa? Jangan lihat jam. Nah ya bagusnya kalau misalkan kita ini ingin melakukan yang kedua, ya kita wudu aja. Tapi kalau sudah terpulas, besoknya itu pagi-paginya kita langsung mandi. Jangan dulu melakukan aktivitas yang lain. Mandi dulu yang wajib karena biasanya kalau kita melakukan malam hari, pagi-pagi kita mau menjelang sholat subuh. Bagaimana kita kan harus bersuci, harus dalam keadaan bersih. Dan itu adalah termasuk hadas besar. Itulah
Pertama niat ya, yang bertanya pertama niat, kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Niatnya boleh dengan lafaz yang sudah ada dalam ilmu fikih dan atau tidak bisa juga boleh dengan bahasa Indonesia. Demikian mungkin yang dapat Bunda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi mungkin ada lagi tambahan, ketika kita melakukan nafkah batin ini, jangan sampai kita kelupaan mandi. Ya. Kelupaan mandi. Kadang udah sholat tapi lupa mandi terus baru Nah ingat bagaimana gitu. kalau lupa nih? Itu diterima nggak tuh sholatnya tuh? Nah, karena kalau lupa itu kan tidak ada hukum bagi lupa ya Habib ya. Iya. Kalau lupa maka ketika ingat disitulah kita langsung mandi janabah. Nah bagaimana kalau misalkan setelah haid, udah selesai haid mah, sudah selesai haid, sudah. Ya udahlah kalau gitu mandinya sekalian 2 niat, boleh apa enggak? Bunda boleh nggak kalau misalkan loh mandi dulu ya. Yang wajib itu setelah haid mandi dulu baru melakukan nafkah batin kepada suami. Jadi jangan sampai kita ingin terlalu menyepelekan juga kepada hal-hal yang betul harus kita lakukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. Surah An-Nahl ayat 125, ayat yang populer kita dengarkan. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah dan juga berdiskusi dengan jalan yang terbaik. Allah menggunakan kalimat ud'u ila sabili rabbik. Allah tidak menunjukkan ud'u ilal Islam atau ud'u ila din atau ud'u ila rabbik, tapi Allah menggunakan kalimat redaksi ud'u ila sabili, tunjukkan jalannya. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa memaksa seseorang. Kita hanya menunjukkan jalan, namun mereka yang berjalan sendiri ke tempat tujuannya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, dengan jalan yang hikmah. Dengan hikmah maksudnya adalah ulama kita menafsirkan bahwasanya dengan kelakuan yang baik, dengan teladan yang baik, dengan contoh yang baik. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang terbaik, dengan nasihat yang santun, dengan nasihat yang tidak menyakiti perasaan orang lain. Barulah jalan terakhir dikatakan wajadilhum billati hiya ahsan, dan ketika terjadi diskusi, ketika terjadi perdebatan, maka engkau berlaku ahsan. Apa itu ahsan? Lebih baik, lebih santun, lebih sopan daripada lawan debatmu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Allah menutup ayat tentang dakwah ini dengan mengatakan, sungguh hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat dan hanya Allah yang tahu siapa yang diberikan petunjuk. Artinya dalam perdebatan pun kita tidak boleh merasa diri kita lah yang lebih benar daripada orang lain. Allahumma arhamna bil Quran. Insya Allah di dalam Islam kita mengetahui banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik itu dalam hal ibadah dan dalam hal-hal yang lainnya. Tapi jamaah, ada baiknya perbedaan pendapat ini bukan menjadi alasan untuk kita terpecah belah. Apalagi sebagai bahan untuk berdebat kusir. Dan insya Allah hari ini Islam itu Indah akan coba mengangkat tema jangan berdebat lagi dalam hal ini.